Halo guys, kembali lagi bersama gua Joey. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film unik yang berjudul Black Mirror Whitebeard yang dirilis pada tahun 2011. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia, diberikan rezeki yang melimpah serta sehat selalu. Saat film dimulai, scene langsung dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Victoria. Selayaknya orang yang baru terbangun dari ketidaksadaran, Victoria pun langsung dihadapkan dengan layar TV yang menampilkan sebuah simbol. Terlebih di dekatnya juga terdapat banyak sekali tumpahan pil yang tidak diketahui pasti itu ditujukan untuk apa. Saat mengintip di luar, ia sangat-sangat merasakan kesepian yang luar biasa. Seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Ketika turun ke bawah pun, ia langsung menuntaskan dahaganya terlebih dahulu sebelum ia benar-benar merasakan kebingungan yang luar biasa. Di mana terdapat sebuah foto yang menunjukkan ia bersama seorang lelaki dan juga terdapat foto anak perempuan yang seingat dia adalah anaknya. Dari sinilah Victor memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut demi bisa mendapatkan jawaban atas apa yang sudah terjadi. Tapi anehnya, para tetangga malah tidak memberikan informasi sama sekali, melainkan mereka semua malah merekam Victoria dengan handphone masing-masing, tanpa suara, tanpa berkata-kata, dan juga tanpa membantu. Orang-orang itu hanya fokus merekam dan merekam saja. Sampai di suatu waktu datanglah sebuah mobil biru di lokasi itu serta terdapat seorang pria berbaju merah di dalamnya. Awalnya sih memang Victoria mengira bahwa orang itu berniat untuk menolong, tapi tidak lagi setelah ia mengarahkan sebuah senjata ke arah Victoria sambil terus diikuti oleh para warga. Ya pokoknya benar-benar deh, dalam kondisi terdesak kayak begini, Victoria malah direkam selayaknya sebuah tontonan yang sangat menghibur. Untungnya di tengah-tengah pelarian itu, Victoria pun berpapasan dengan seorang wanita bernama Jem dan juga seorang pria bernama Damien. Tidak seperti warga lainnya, Jem beserta Damien sangat-sangat ingin menolong Victoria, walau berujung mereka bertiga hanya terjebak di dalam sebuah Indomaret. Sedangkan di luar si pemburu masih saja berusaha untuk masuk sambil terus membelakangi para warga yang sibuk merekam. Dengan situasi terpepet, mau gak mau, Jem langsung bergegas mengandalkan sebuah tabung pemadam demi mendobrak pintu belakang, yang dimana Damien sengaja disuruh menunggu demi menghambat pergerakan dari si pemburu itu. Sampai sejauh ini sih, semua hal masih berjalan sesuai dengan rencana. Namun sayangnya, Damien tidak bisa selamat dari si pemburu itu, serta membuat Jem bersama Victoria semakin berada di dalam masalah. Mereka sadar kalau si pemburu itu juga bertambah menjadi 3 orang setelah 2 pemburu lainnya menyusul ke lokasi tersebut. Sembari bersembunyi, Victoria terus bertanya-tanya kepada Jem apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah Jem pun mengatakan bahwa semua ini berawal dari adanya pancaran sinyal TV dan handphone yang berasal dari ujung kota. Dari pancaran sinyal itu, 90% warga pun bertingkah aneh serta bergerak seperti kamera CCTV. Dipercaya setiap rekaman mereka akan membuat para pemburu segera datang untuk mengejar 10%-nya lagi yang tidak terkena dampak dari pancaran itu. Sampai sejauh ini, untuk jangka panjangnya James sendiri belum tahu pasti. Tapi yang jelas mereka harus terus bergerak ke lokasi pemancar yang dijuluki dengan sebutan Whitebeard atau beruang putih. Pada momen seperti itulah mereka berdua pun mau gak mau harus terus berlari tanpa bisa berhenti sedikit pun. Hanya saja keberuntungan masih memihak kepada mereka berdua setelah datangnya seorang pria bernama Baxter yang kebetulan tidak terkena dampak juga seperti mereka. Baxter mengakui bahwa hutan adalah satu-satunya tempat yang aman untuk menghindar dari kerumunan warga. Karena menurut pengakuannya sejauh ini ia bisa selamat dengan tinggal di dalam hutan. Namun siapa sangka Baxter ternyata bukanlah pria baik-baik, melainkan ia juga sama busuknya seperti para pemburu.
Perlahan tapi pasti, Baxter mampu menangkap para warga yang tidak terdampak. Tanpa perlu pikir panjang, Baxter langsung membawa Victoria beserta James ke suatu lokasi di dalam hutan. Terlihat jelas kalau di lokasi itu terdapat banyak sekali orang yang sudah disalib dalam kondisi meninggal. Belum diketahui pasti motifnya apa, namun yang jelas Victoria dan juga James pun akan menjadi korban berikutnya di hutan ini. Akan tetapi, hal itu tidak akan menimpa James setelah ia mampu memanfaatkan kelengan Baxter untuk kabur sejauh-jauhnya. Yang dimana sudah jelas keberadaan Victoria benar-benar semakin terancam tanpa adanya bantuan sama sekali. Pada titik ini, Baxter terlihat mengeluarkan sebuah bor yang akan ia pakai untuk melubangi Victoria sebelum ia disalib juga seperti korban yang lainnya. Pada saat inilah tergambar jelas betapa hilangnya rasa kemanusiaan di antara umat manusia. Yang untungnya James sengaja kembali pada waktu yang tepat, sampai-sampai Baxter sendiri harus tewas di hutan tersebut serta menjadi tontonan bagi para warga. Kalau udah begini sih, kondisi James beserta Victoria masih harus menerima konsekuensi, bahwa mereka berdua akan selalu dikejar sampai tertangkap. Ketika hari semakin gelap, terlihat kalau mereka sudah tiba di tempat tujuan yang bernama White Bear. Enggak ingin berlama-lama, James pun langsung mengajak Victoria untuk segera masuk ke dalam demi bisa membakar seluruh mesin operator. Semua rencana pun mulai dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya gangguan sama sekali. Sampai tiba saatnya, dua pemburu bertopeng pun sudah masuk ke dalam ruangan yang sama serta memberi perlawanan kepada James beserta Victoria. Sadar kalau James sangat-sangat terancam, dengan cekatan Victoria pun langsung merebut salah satu senjata milik si pemburu. Yang secara mengejutkan, senjata itu tidak mengeluarkan peluru sama sekali. Bahkan luar biasanya lagi, Victoria juga dibikin tercengang menyadari kalau di balik bangunan itu sudah terdapat para penonton yang bersorak ria. Ya, mereka dibuat seolah baru saja memainkan pertunjukan di pentas seni. Victoria pun semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Jelas tidak pernah terpikir baginya bahwa seorang James yang selama ini ia kira baik, ternyata juga memiliki peran di dalam rencana tersebut. Dan dengan kondisi terduduk di atas kursi itulah terbongkar jelas sebuah fakta kalau apa yang kita lihat sedari awal hanyalah rekayasa. Baxter yang tidak benar-benar tewas itu pun mulai menunjukkan sebuah foto dari Victoria beserta foto seorang laki-laki yang dikenal sebagai kekasih dari Victoria. Lebih tepatnya, pria itu dikenal dengan nama Ian Renok, dan ia sudah meninggal sejak hari pertamanya berada di dalam tahanan. Bersamaan dengan Victoria, Ian terbukti menculik seorang gadis berusia 6 tahun bernama Jemima Case. Saat penculikan itu terjadi, diadakanlah pencarian ke seluruh penjuru negeri demi mendapatkan bukti-bukti yang lebih jelas. Setelah 6 bulan lamanya sejak penculikan itu, satu-satunya petunjuk yang ditemukan polisi hanyalah sebuah boneka teddy bear berwarna putih. Boneka itu tergeletak di sebelah jasad Jemima yang berada di dalam hutan dengan kondisi terbakar dan juga terbungkus di dalam sebuah karung. Keberadaan jasad Jemima beserta bonekanya pun menjadi bukti besar bagi para polisi untuk menangkap Victoria dan juga kekasihnya. Sinilah peran Victoria pun semakin terbongkar. Setelah polisi menemukan sebuah video penyiksaan dan pembakaran Jemima yang direkam langsung oleh Victoria. Bahkan Victoria juga mampu merekam video bejat itu dalam kondisi tertawa bersama sang kekasih. Dan sebuah fakta lagi, simbol yang ada di layar TV itu sebenarnya didapat dari sebuah tato yang berada di tubuh Ian Renok.
Ya, itulah mengapa semua hal yang kita lihat dari awal sangat-sangat berhubungan dengan kasus kematian dari Jemima. Tidak main-main, jadwal pertunjukan juga sudah diatur sedemikian rupa. Sesuai dengan lokasi awal penempatan, untuk aturannya sendiri simpel aja ya. Setiap penonton juga boleh menonton pentas itu secara langsung, asalkan bisa menjaga jarak serta tidak berbicara sama sekali. Distance. I can't stress the importance of this one enough, okay? This show happen, people! Dan apabila sudah siap, maka segala sesuatunya tentang Victoria akan diulang lagi seperti seolah-olah ia tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi. Yang tentu saja semua itu dilakukan demi meyakinkan Victoria bahwa ia memiliki seorang anak beserta seorang suami. Jujur, salah satu episode dari series Black Mirror ini benar-benar keren banget dan memiliki plot twist yang sangat luar biasa. Pada awalnya sih tidak salah kalau kita dibuat tegang serta miris dengan segala kondisi yang dialami oleh Victoria. Sampai pada akhirnya kita juga dibikin sadar bahwa semua yang dialami Victoria ternyata tidaklah setimpal dengan apa yang sudah ia perbuat kepada Jemima. Oke deh guys, sampai di sini aja filmnya, dan bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.